Halo guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel khusus militer. Kalau kita tengok judul video dia, gawat. Amerika dan China akan perang di darat sampai titik penghabisan. Wow. Dataran Natuna Utara. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay guys, welcome back again to my YouTube channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa baik kalian semua. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi di channel khusus militer. Dimana kalau kita tengok judul video pada kali ini, gawat. Amerika dan China akan perang di darat sampai titik penghabisan. Dataran Natuna Utara. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 8 minit. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua subscriber, semua viewer-viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu video ini untuk kita mengetahui apakah berita sebenarnya. Jom.把军事训练摆在 Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Konflik Laut Cina Selatan membuat Amerika menumpuk pasukannya di Indo-Pasifik, bahkan di dekat-dekat Indonesia. Seorang jenderal Amerika mengatakan Cina kemungkinan besar akan menggunakan setiap senjata yang dimilikinya dalam perang dengan Amerika di Laut Cina Selatan. Bahkan dia memprediksi Cina dan Amerika akan terlibat perang di darat dan di laut. Jika peperangan darat antara Cina dan Amerika, kemungkinan besar Natuna Utara akan menjadi hancur lebur akibat peperangan antara Cina dan Amerika. Dan kemungkinan besar Amerika akan meminta ke Indonesia menjadikan Natuna Utara sebagai pangkalannya. Dan ratusan ribu tentara Amerika akan diterjunkan ke Natuna Utara. Maka sudah pasti Natuna Utara akan hancur oleh serangan China karena pangkalan Cina di Laut Cina Selatan sudah siap bertempur. Natuna Utara sendiri sempat akan dijadikan pangkalan militer China dan Amerika, namun tidak diperbolehkan oleh pemerintahan Indonesia. Jenderal Amerika menilai bahwa Cina menimbulkan ancaman yang meningkat bagi Amerika dan Indonesia. Sang jenderal mendesak Amerika untuk mendorong modernisasi agar bisa mengalahkan negara China. Kini Amerika bekerja keras dengan sekutunya hingga membangun aliansi yaitu AUKUS. Nah, jika perang antara China dan Amerika terjadi, lautan Indonesia akan menjadi lalu lintas kapal perang milik Australia dan Amerika. Mayor Jenderal bersikeras bahwa perang darat akan menentukan dalam potensi perang dengan Beijing. Dia mencatat Komando Indo-Pasifik mencakup 2,7 miliar kilometer persegi tanah dan 50% dari populasi dunia. Namun dia menambahkan sebagai besar pihak melihat wilayah operasi Indo-Pasifik sebagai teater maritim. Sementara pertempuran darat akan menjadi satu-satunya komponen yang akan menentukan menang atau kalah. Kemungkinan besar mau tidak mau Indonesia akan menjadi tempat sarang pasukan tentara Amerika. Untuk menjadi penentu, Amerika harus berada di sana, yaitu di Laut Cina Selatan, dengan baju besi untuk mencegah orang China masuk ke posisi yang menguntungkan yang relevan di Indo-Pasifik. Dia kemudian meminta Amerika untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya untuk menyamai China
karena mereka bersaing dengan Amerika secara global. Pada waktu itu Xi Jinping mengatakan, pengembangan angkatan bersenjata harus fokus pada kesiapan tempur. Di awal tahun, Xi Jinping meminta pasukannya untuk siap berperang setiap saat. Itu juga terjadi ketika Amerika melalui kesibukan keterlibatan diplomatik dengan Asia, termasuk pertemuan virtual dengan Australia, Jepang, dan India. Untuk melawan AUKUS, Cina didesak bersiap melakukan serangan nuklir pertama ke negara Australia atau AUKUS. Desakan itu disampaikan seorang diplomat seniornya untuk melawan AUKUS, aliansi baru yang dibentuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Nah, fakta pertahanan baru AUKUS sendiri bisa menjadi peringatan buat negara Indonesia. Apalagi salah satunya kelompoknya merupakan tetangga dekat Indonesia, yakni Australia. Pengamat pertahanan KONI menyebut bisa saja AUKUS membelah negara Indonesia. Maksudnya meminta akses ke timur barat Indonesia, dalam hal ini Laut Jawa, untuk dilewati armada tempurnya. Nah, jadi Indonesia perlu pengawasan tambahan diperlukan karena mereka akan melewati kedaulatan Indonesia. Maka Indonesia perlu membutuhkan kapal-kapal perang yang mumpuni untuk mengawasi kapal nuklir China atau AUKUS. Menurutnya AUKUS yang juga terdiri dari Inggris dan Amerika dan Australia tak boleh dipandang sebelah mata. Penanganan harus serius karena kepentingannya sangat agresif, terutama soal dominasi Cina di kawasan. Negara Australia pun meminta Indonesia tak hanya jadi penonton saja. Indonesia harus tegas menentukan sikap memihak Amerika atau China. Apakah Indonesia di tengah-tengah? Apakah ikut salah satunya yang besar ataukah kita kendalikan? Karena Indonesia punya posisi geopolitik yang strategis dan signifikan, yaitu non-blok. Pemerintahan pun harus mampu untuk memodernisasi kekuatan alutsistanya yang dimiliki. Anggaran pertahanan dirancang berpatok pada ancaman-ancaman yang dapat merusak stabilitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebelumnya kehadiran AUKUS membuat khawatir negara-negara ASEAN karena Australia akan memiliki nuklir dari pembangunan kapal selam negara Amerika dan Australia. Ini diyakini bisa mengeskalasi perlombaan senjata nuklir negara-negara kuat di kawasan. Saat ini China, Korea, India, Pakistan merupakan negara Asia yang memiliki nuklir. Nah, dampak nyata AUKUS terhadap Indonesia adalah terguncangnya stabilitas regional Asia Pasifik. Ancaman terhadap konflik terbuka juga semakin besar di Laut Cina Selatan. Untuk menghadapi AUKUS, Indonesia harus menggalang kekuatan bersama negara lain, yakni anggota ASEAN. Apalagi posisi Indonesia dan negara-negara ASEAN lain berada di jantung Indo-Pasifik yang sangat-sangat strategis. Agar tidak terganggu pertahanan dan keamanan itu, Indonesia pun harus memainkan peranan strategis dalam diplomasi global. Apalagi Indonesia merupakan negara non-blok yang memosisikan diri untuk menentukan pergerakan geopolitik dan tidak hanya menjadi penonton semata. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah memberikan keterangan resminya mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintahan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Jika AUKUS berkonflik dengan negara China, maka Indonesia sebagai negara yang paling terkena dampak paling serius. Itu dikarenakan Indonesia berada di garda depan yang berbatasan dengan Australia dan bersentuhan langsung dengan epicentrum konflik Laut Cina Selatan. Kemlu menegaskan, Indonesia melihat dan mengkhawatirkan meningkatnya tensi di antara negara-negara besar di kawasan. Saya kutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB yang mengingatkan kemungkinan terjadinya perang dingin di Laut Cina Selatan. Dalam kaitan ini, Indonesia menyinggung mengenai AUKUS dan keputusan Australia bagi pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Sangat tidak setuju Indonesia. Kalau kita tengok video tadi adalah berkaitan mengenai Amerika Syarikat dan juga China akan perang di darat sampai titik penghabisan. Wow.
Di mana kalau kita tengok penjelasan daripada admin khusus militer tadi, di mana peperangan di antara Amerika Syarikat dan China ni sebenarnya dia adalah tercetus disebab perebutan kuasa dan juga untuk merebut kekuasaan ekonomi di dunia. Di mana kalau kita tengok pada masa sekarang ni, Amerika Syarikat tidak begitu berpuas hati dengan semakin tahun semakin China ni semakin memonopoli kuasa ekonomi. Di mana kalau kita tengok sekarang, banyak sekali ekonomi-ekonomi di dunia ini sekarang tengah tertumpu di China. Sebab itulah sebenarnya Amerika Syarikat tidak sebulu ataupun tidak sehaluan dengan negara China. Dan pada masa yang sama kalau kita tengok Amerika Syarikat dan juga China, jika berlaku peperangan, yang akan menjadi laluan di antara peperangan di antara kedua belah negara ini adalah akan melalui di laut Natuna di kawasan Indonesia sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok negara China begitu mahu sangat ingin menakluk ataupun ingin mengambil Natuna daripada Indonesia. Sebab kalau kita tengok pada video sebelum-sebelum ini, akan memindahkan ketenteraan dia ke Natuna untuk memudahkan lagi menyerang pihak Amerika Syarikat. Pihak China tidak tahu, bukan mudah sebenarnya untuk mengambil Natuna daripada Indonesia sendiri. Dan pada masa yang sama sebenarnya pihak China begitu takut juga terhadap ketenteraan di Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya Amerika Syarikat pun tidak sesuka hati mereka untuk menyerang China. Dan pada masa yang sama juga kalau kita tengok Amerika Syarikat takut juga dengan ketenteraan yang ada di China. Kalau kita tengok ketenteraan di China bukanlah satu ketenteraan yang kaleng-kaleng. Dan kalau kita tengok jumlah populasi ketenteraan di China juga memang cukup banyak guys. Dan kalau kita tengok negara China adalah disenaraikan di antara ketenteraan yang terkuat di dunia. Sebab itulah kenapa Amerika Syarikat mencari satu jalan ataupun mencari satu solusi untuk menakut-nakutkan China, iaitu dengan mewujudkan AUKUS. Di mana kalau kita tengok AUKUS ni sekarang di antara negara Amerika Syarikat, Australia, dan telah dikabarkan terhadap Perancis. Tunggu keputusan sama ada Perancis mahu menyertai AUKUS ni ataupun sebaliknya. Dan pada awal-awal lagi pertubuhan AUKUS ni kita dapat nampak bahawa Australia sendiri telah menjemput Indonesia untuk join serta AUKUS. Di mana kalau kita tengok AUKUS ni adalah boleh dikatakan negara sekutu daripada Amerika Syarikat sendiri. Dan terang-terangan kita dapat nampak bahawa Amerika Syarikat sekarang mencari sekutu, mencari negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Amerika Syarikat untuk menentang secara perlahan terhadap penguasaan China. Dan kalau kita tengok, Indonesia merupakan salah sebuah negara yang non-blok, yang tidak menyertai mana-mana ada mahu join AUKUS ataupun negara China. Bermakna di sini bebas, bukan join daripada Australia, bukan juga join daripada China sendiri. Tapi apa yang kita mengharapkan agar Kementerian Pertahanan di Indonesia agar cepat mendapatkan alutsista ataupun armada-armada yang boleh dikatakan yang terkuat masuk ke dalam Indonesia, dalam masa yang sama dapat lagi meningkatkan lagi kualiti peperangan dalam khususnya dalam pertahanan dan juga serangan di Indonesia. Sebab kalau kita tengok, kita ni merupakan salah satu bangsa yang bukan suka berperang, tetapi apabila kita dicabar, bangsa tidak teragak-agak untuk menentang ke penghabisan darah terakhir. Jadi persiapan daripada itu diharapkan agar khususnya kepada Kementerian Pertahanan di Indonesia dapat menyediakan payung sebelum hujan, iaitu dapat menyediakanlah segala kelengkapan alutsista yang boleh dikatakan berteknologi tinggi, yang boleh dikatakan sama level dengan kekuatan China ataupun Amerika Syarikat sendiri. Dan mungkin sebelum ini kita banyak mendengar sekali berita-berita yang hoax mengenai pembelian alutsista, pembelian armada-armada yang terkuat. Dan apa yang dapat dikatakan sini, harap sangat alutsista yang semua dikatakan hoax itu, diharapkan berita itu benar dan masuk segera ke Indonesia untuk mengangkat ataupun untuk menjadikan Indonesia negara yang mampu berdiri sendiri, yang mampu menjadi negara terkuat, tidak menyertai mana-mana negara sekutu sama ada AUKUS ataupun China sendiri. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampailah habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik butang subscribe, please to klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kalau tidak keberatan, tekanlah lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru daripada Musa Channel.
Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.